Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah Sistem Pertanian Industri. Kali ini kita akan membicarakan agroekologi dan agroekosistem kawasan muson tropis. Pada pertemuan ini kita akan membahas lebih banyak tentang bagaimana agroekologi dan agroekosistem itu. Minggu depan kita akan lanjutkan sifat-sifat kawasan muson tropis dan bagaimana agroekosistem diterapkan pada kawasan muson tropis. Pertama kita melihat definisinya dulu. Jadi apa itu agroekologi? Agroekologi berasal dari kata ekologi. Kalau ada kata logi, biasanya itu adalah suatu ilmu. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan. Jadi dia hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, jika dipandang sebagai satu sistem, maka hubungan-hubungan itu disebut dengan ekosistem. Nah, agroekologi itu apa? Agroekologi itu agro tentu saja pertanian. Nah, jadi dia adalah pertanian yang melihat bagaimana hubungan tidak hanya tanaman, tidak hanya hewan, tapi bagaimana tanaman dan hewan itu berinteraksi dengan lingkungan, baik itu lingkungan yang makhluk hidup maupun tidak hidup. Jadi bagaimana pertanian itu, tanaman dan hewan, manusia itu berinteraksi dengan tanah, berinteraksi dengan air, berinteraksi dengan hewan-hewan liar gitu. Nah, sehingga di sini ada premis bahwa pertanian tidak berakhir di ujung lahan. Jadi tidak hanya lahan saja, tapi kaitan-kaitan dengan lingkungan, baik itu yang ada di pertanian itu maupun yang tidak dengan sengaja dibudidayakan. Ada banyak hewan liar, tanaman liar yang tidak dibudidayakan, tapi mereka berinteraksi. Nah, agroekologi itu menggabungkan antara pertanian konvensional dan ekologi. Jadi tetap lingkungan itu diperhatikan selama aktivitas pertanian itu dilakukan. Secara definisi, agroekologi mempelajari hubungan timbal balik intersektor antara elemen-elemen alami, kultur, sosial, dan ekonomi sistem pertanian. Jadi kalau kita melihat pertanian dalam arti luas sebagai satu sistem, maka dia di situ ada elemen-elemen atau ada subsistem, baik itu yang alamiah, budaya, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, agroekologi itu saling berinteraksi, hubungan-hubungan itu dengan tanaman dan hewan yang menjadi budidaya dalam pertanian. Nah, kajian menyeluruh mengenai agroekosistem termasuk semua elemen lingkungan, manusia, dan hubungan elemen-elemen dan proses-proses yang melibatkan elemen tersebut seperti simbiosis, persaingan, perubahan secara berurutan, dan sebagainya. Jadi, di dalam kalau kita melihat hubungan-hubungan tadi antara makhluk hidup, tanaman dan hewan yang kita budidayakan dengan lingkungan alamiah, kultur, sosial, dan sebagainya. Kalau kita memandang itu sebagai sistem, maka kita akan membicarakan agroekosistem dengan kalau sistem ada elemen-elemennya, ada subsistem-subsistemnya, ada bagian-bagiannya. Nah, hubungan antar bagian itu bisa macam-macam. Bisa saling menguntungkan, simbiosis, bisa persaingan, bisa perubahan, berurutan. Jadi kalau kita membudidayakan suatu tanaman atau kita membudidayakan hewan, mungkin di situ ada tanaman lain, ada hewan lain di alam yang tidak kita budidayakan, yang mereka ada dengan sendirinya. Nah, mereka itu punya hubungan dengan tanaman kita. Nah, kita akan melihat apakah hubungan itu menguntungkan atau tidak. Nah, disitulah kita tidak hanya
membicarakan tanaman kita sendiri, membicarakan apa yang kita budidayakan, tapi juga termasuk dengan lingkungan. Sehingga dalam pengertian ini agroekosistem adalah suatu sistem agroekologi yang dimodifikasi oleh manusia untuk menghasilkan pangan, serat, dan produk-produk lain yang bermanfaat bagi manusia. Jadi di dalam hubungan itu tadi kalau kita melihat di dalam ekologi yang ada di pertanian atau agroekologi itu kalau ada bagian-bagian yang jelas tentu ada bagian tanaman atau hewan yang kita budidayakan. Tapi di luar itu ada subsistem lain, subsistem yang bukan makhluk hidup, misalkan tanah, air, udara, itu subsistem yang bukan makhluk hidup. Kemudian ada subsistem tanaman atau hewan yang tidak kita budidayakan. Terus ada subsistem budaya, ekonomi, dan sebagainya. Nah, bagaimana mereka itu saling berkaitan itu adalah agroekosistem. Nah, di dalam agroekosistem kita akan melihat bentuk-bentuk hubungannya. Apakah itu simbiosis, apa persaingan, atau hubungan yang bagaimana. Nah, kalau kita sudah mengetahui hubungan itu, kita bisa memodifikasi supaya itu menjadi menguntungkan bagi kita. Nah, memodifikasi ini tidak hanya jangka pendek, menguntungkan sekarang, tapi kita akan melihat bahwa itu ada di jangka yang lebih panjang. Nah, ini agroekologi, kita melihat meninjau pertanian sebagai bagian komunitas yang terpadu, yang elemen-elemennya merupakan campuran dari alamiah, landscape alamiah dan budaya, air, flora, fauna, domestic crops and animal itu adalah tanaman dan hewan yang kita budidayakan. Tapi ada flora dan fauna yang tidak kita budidayakan, sampai ke landscape, sampai ke sumber daya air. Ini dirancang dan dimodifikasi oleh manusia menjadi ekosistem untuk produksi pertanian sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Tugas kita nanti, tugas Anda nanti akan membuat kombinasi ini. Kita sekarang baru bicara definisi, tapi nanti mungkin 2 pertemuan lagi kita akan Anda akan membuat bagaimana agroekosistem itu dirancang dan dibentuk supaya menghasilkan produk pertanian yang kita inginkan, yang diinginkan oleh manusia. Nah, yang diinginkan itu seperti apa? Kita harus bisa mengukur apakah agroekosistem yang kita buat itu menguntungkan atau tidak. Nah, menguntungkan atau tidak itu ada ukurannya. Ukurannya ada 4. Yang pertama produktivitas, yang kedua stabilitas, kemudian keberlanjutan, yang terakhir adalah pemerataan. Nah, kita lihat yang pertama itu produktivitas. Produktivitas itu adalah jumlah output atau produk agroekosistem. Biasanya kalau kita bicara tentang tanaman pangan, kita bicara tentang padi, yang namanya produktivitas itu adalah ton per hektar. Ini. Tapi ini hanyalah satu cara untuk mengatakan produktivitas. Jadi berat per satuan luas. Ya, misalkan padi berapa ton per hektar, kedelai berapa ton per hektar, itu kan sering kita dengar, itu adalah salah satu cara untuk mengatakan produktivitas. Tapi ada cara lain, misalkan ton per hari kalau misalkan itu ikan. Kalau bunga potong misalkan tangkai bunga per hektar atau tangkai bunga per minggu gitu. Jadi bisa jadi. Atau kalau produknya negatif, kita bisa misalkan run off,
air yang mengalir di permukaan lahan. Itu berapa meter kubik per hektar. Kalau erosi dinyatakan dengan ton per hektar. Pelindian pupuk, pelindian itu leaching atau pencucian pupuk dari lahan. Jadi pupuknya tidak dimanfaatkan, tapi karena air atau irigasi dia mengalir. Nah, itu berapa kilogram per luas lahan. Nah, ini ini produktivitas juga, tapi produktivitas negatif. Atau kita bisa menyatakan produktivitas itu dengan perbandingan antara output dengan input. Misalkan berat padi per kilogram pupuk. Jadi berapa produk gabah per kilogram pupuk. Atau berapa kilogram padi per rupiah pestisida. Atau mungkin input total. Berapa kilogram padi per input total yang diberikan. Nah, ini adalah cara menyatakan produktivitas. Kemudian kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Nah, indikator berikutnya itu ada indikator kedua itu adalah stabilitas. Sebentar, saya pindah ke pen. Stabilitas itu konsistensi produk. Jadi, bagaimana suatu produk dalam pertanian itu konsisten, stabil. Kalau kita lihat, misalkan ini sumbu produktivitas, kemudian kesananya itu sumbu waktu. Maaf, tulisan saya jelek. Umumnya kita akan melihat misalkan produktivitas pertanian pas musim panen tinggi, tapi nanti pas musim kemarau itu rendah. Nah, ini sering terjadi. Ini namanya tidak stabil atau kurang stabil. Kita kadang mendengar belum lama ini cabai mahal, harga cabai sangat mahal pas musim hujan, karena suplainya atau produktivitas cabai pada musim hujan itu rendah. Tapi nanti pada saat kemarau karena ini tinggi. Jadi kita sering melihat salah satu kelemahan dari produk pertanian itu adalah tidak stabil. Nah, kita ingin dengan mengelola agroekosistem kita mendapatkan stabilitas. Stabilitas yang dimaksud itu pada saat produktivitas tertinggi dan produktivitas terendah itu jaraknya tidak jauh. Tidak berbeda jauh antara yang pada saat dia produktivitas rendah dengan tinggi. Kemudian keberlanjutan. Keberlanjutan itu kemampuan untuk mempertahankan level produksi yang diinginkan selama kurun waktu tertentu. Jadi kalau kita melihat 1 tahun, mungkin produktivitas itu akan naik dan turun. Tapi kalau kita melihat dari tahun ke tahun, ininya kita panjangkan, kita akan melihat ini naik, turun. Tapi dia punya kecenderungan tertentu. Mungkin seperti ini. Nah, kalau dia seperti ini, kita ambil rata-ratanya. Misalkan, jadi dia cenderung akan naik. Tapi bisa jadi dia naik turun, tapi seperti ini saja. Nah, ini dia cenderung rata. Nah, keberlanjutan itu adalah untuk jangka panjang. Apakah dia bisa mempertahankan ini? Apakah dia bisa mempertahankan ini? Jadi memang setiap tahun itu naik turun, tapi rata-ratanya bagaimana? Kecenderungannya bagaimana? Kalau bisa dia agroekosistem yang baik, dia bisa mempertahankan level ini atau naik. Kalau kecenderungannya turun, nah itu bukan agroekosistem yang bagus. Nah, itu indikator yang ketiga. Yang terakhir itu adalah indikator agroekosistem yang berkaitan dengan dimensi sosial. Apakah
produktivitas itu bisa menjamin pemerataan pendapatan misalkan. Nah, itu adalah indikator pemerataan. Jadi, tadi agroekosistem itu kita buat, pertanian, ekosistem di pertanian itu kita buat saling terkait sedemikian rupa sehingga yang pertama, produktivitasnya tinggi. Yang kedua, dia stabil. Antara produk tertinggi dan produk terendah tidak jauh. Terus dia berkelanjutan. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dia bisa mempertahankan level produksi. Jadi meskipun dia naik turun karena musim, tetap level produksinya sesuai dengan yang diinginkan. Dan ada aspek pemerataan, jadi dia bisa memeratakan produktivitas itu menjadi aspek bagi pemerataan dari dimensi sosial. Nah, kalau suatu pertanian itu bisa memenuhi empat-empatnya, produktivitas tinggi, stabil, berkelanjutan, kemudian merata, maka dia disebut dengan permaculture. Nah, nanti 2 pertemuan yang akan datang Anda harus membuat suatu sistem pertanian yang harapannya akan begini. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir adalah antropogenis. Antropogenis itu perilaku manusia yang mengubah ekosistem alami. Antropogenik perilaku manusia dalam bertani yang mengakibatkan perubahan lingkungan alami. Jadi kita sebagai manusia itu punya kemampuan untuk mengubah ekosistem, untuk memodifikasi ekosistem. Jadi kalau kita misalnya menggunakan bioteknologi, menggunakan tanaman transgenik, menggunakan tanaman yang sudah mutasi misalkan, itu intervensi manusia di dalam pertanian. Kemudian misalnya penggunaan pestisida sintetis, penggunaan pupuk anorganik, penggunaan peralatan dan mesin pertanian, praktek-praktek pertanian yang menimbulkan erosi gitu. Jadi ini adalah intervensi manusia, perilaku manusia dalam pertanian yang mengakibatkan perubahan dalam lingkungan. Nah, kita berharap bahwa perubahan yang dilakukan oleh manusia dalam pertanian itu mengubah dalam arti positif. Karena apa tadi kita bicarakan agroekologi, bahwa kita tidak sekedar menghasilkan produk saja, tapi kita berkaitan dengan lingkungan. Harapan kita nanti lingkungannya tidak rusak karena praktek-praktek budidaya pertanian yang kita lakukan. Harapannya lingkungan pun akan berkelanjutan. Demikian kuliah pada minggu ini. Silahkan Anda menuju ke link quiz yang diberikan di Simaster bersamaan dengan link video ini. Ini akan dipakai sekaligus sebagai daftar hadir. Akhirnya selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.